Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ratnapuri, NIM 256100027, Program Magister Pendidikan Dasar IKIP Siliwangi tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan pengelolaan produk atau layanan dengan judul Gerakan Sekolah Sedekah Sampah, merupakan program kegiatan sekolah kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Program ini merupakan gerakan pengumpulan sampah organik bernilai ekonomi dari warga sekolah. Sampah yang terkumpul akan dipilah, ditimbang, dicatat, kemudian dijual melalui bank sampah atau pengepul resmi. Hasil penjualannya kemudian digunakan untuk kegiatan sosial. 8 strategi rancangan pengelolaan. Yang pertama, strategi perancangan produk atau layanan. Yang kedua adalah strategi produksi atau penyediaan barang. Barang yang dikumpulkan adalah sampah anorganik bernilai jual seperti botol plastik, gelas plastik, kardus, kertas, kemudian kaleng-kaleng aluminium, dan bahkan minyak jelantah juga boleh jika memungkinkan. Sampah tersebut namun harus dalam kondisi bersih, kering dan terpilah dan tidak bercampur dengan sampah organik. Ketiga adalah strategi pemasaran. Program ini diperkenalkan melalui sosialisasi kepada murid-murid, kepada guru, orang tua, dan komite sekolah. Untuk rancangan pengelolaan yang keempat yaitu strategi distribusi atau alur pengumpulan. Jadi di sini murid-murid membawa sampah anorganik dari rumah sesuai jadwal, misalnya setiap 2 hari sekali atau sesuai jadwal sekolah. Alurnya seperti siswa membawa sampah, kemudian sampah diterima oleh petugas, atau kalau di sekolah mungkin ditampung dulu ya oleh sekolah, lalu ditimbang, dicatat, dikumpulkan, dijual ke bank sampah atau pengepul resmi, kemudian hasilnya masuk kas sedekah sampah, lalu dana disalurkan untuk kegiatan sosial. Rancangan pengelolaan yang kelima adalah strategi pelayanan peserta. Pelayanan difokuskan pada kemudahan warga sekolah dalam menyetorkan sampah. Lalu rancangan pengelolaan yang keenam, yaitu strategi pengembangan berkelanjutan. Program ini dikembangkan melalui evaluasi rutin. Hal yang dievaluasinya itu apa saja? Yang pertama, jumlah siswa yang berpartisipasi, kemudian total berat sampah terkumpul, lalu jenis sampah paling banyak, kemudian jumlah dana sosial yang terkumpul, kebersihan lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah efektivitas kerjasama kita dengan DLH, bank sampah, atau juga para pengepul. Pengembangan dapat dilakukan dengan membuat jadwal rutin, lomba antar kelas, edukasi daur ulang, pelatihan memilah sampah dari DLH, dan pembuatan laporan terbuka di meeting sekolah. The list but not the last. Yang ketujuh adalah rancangan pengelolaan untuk strategi keuangan. Keuangan harus transparan. Semua hasil penjualan sampah dicatat dalam buku kas sedekah sampah. Catatan minimal berisi tanggal, jenis sampah, berat sampah, harga jual, total pemasukan dan penggunaan dana. Dana hasil penjualan dapat digunakan untuk santunan bagi murid-murid yang kurang mampu, atau misalnya untuk donasi bencana, kegiatan sosial sekolah lainnya. Bahkan di program Ramadan juga bisa kita lakukan. Kemudian bantuan juga untuk warga sekolah yang membutuhkan. Laporan keuangan ini bisa ditempelkan di mading atau mungkin disampaikan di saat upacara atau bisa dibagikan melalui grup WhatsApp orang tua. Rancangan pengelolaan yang terakhir adalah strategi branding dan reputasi. Branding program dapat dibuat dengan nama Gerakan Sekolah Sedekah Sampah. Atau misalnya kita bisa gunakan slogan, pilah sampah, tebar manfaat. Atau juga sampah bernilai, sedekah berarti. Reputasi program dibangun melalui konsistensi pengumpulan, transparansi dana, kemudian kerjasama dengan DLH, lingkungan sekolah yang bersih, dan penyaluran dana sosial yang jelas. Berdasarkan rancangan ini, Gerakan Sekolah Sedekah Sampah bukan hanya program pengumpulan sampah. Program ini merupakan gerakan pendidikan karakter yang menggabungkan kepedulian lingkungan, kepedulian sosial, gotong royong, literasi finansial sederhana, dan juga membiasakan anak-anak atau yang sekarang disebutnya GKAIH, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Melalui kerjasama antara sekolah dan Dinas Lingkungan Hidup, murid-murid dapat belajar bahwa sampah yang dipilah dengan baik masih memiliki nilai guna dan nilai sosial.
Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan sekolah yang lebih bersih, murid-murid yang lebih peduli, dan budaya sedekah yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.